Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, mata pelajaran ilmu tafsir bab 1 yang membahas tentang Al-Quran dan Wahyu. Kemarin sudah saya sampaikan tentang Al-Quran, definisi Al-Quran baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Sudah juga saya instruksikan pada kalian untuk mencatat 3 slide ini, 1, 2, 3 di buku kalian sebagai bentuk ringkasan. Selanjutnya pembahasan kita masuk pada wahyu. Dalam pembahasan wahyu ada 2 kata yang perlu kita pahami dengan teliti. Pertama itu adalah wahyu, yang kedua itu adalah ilham. Karena 2 hal ini berbeda, memiliki perbedaan. Wahyu secara definisi secara umum, wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Itu namanya wahyu. Petunjuk yang diturunkan dari Allah hanya kepada nabi dan rasul. Sedangkan yang dimaksud ilham itu adalah pikiran atau angan-angan yang timbul dari hati, atau bahasa simpelnya adalah bisikan hati, itu ilham. Jadi kalau ilham ini yang merasakan bisa siapa saja dan apa saja, tergantung apa dan siapa yang Allah kehendaki untuk diberi ilham. Kalau wahyu adalah suatu petunjuk yang hanya Allah berikan khusus para nabi dan rasul. Jadi beda antara wahyu dan ilham adalah ilham itu semacam intuisi yang diyakini jiwa, sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa mengetahui dari mana datangnya. Misal, oh saya ingin sholat, nah itu namanya ilham. Oh saya mau sholat apa enggak ya, malas kayaknya. Oh enggak, saya ingin sholat. Semacam ada dorongan yang diyakini oleh jiwa di situ. Oh enggak, saya nggak mau sholat. Jadi kalau kata-kata ilham ini bisa saja positif, bisa saja negatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas wahyu secara bahasa. Secara bahasa, wahyu ini memiliki beberapa arti. Wahyu, jika dirujukkan pada Al-Quran, wahyu itu memiliki beberapa arti dalam bahasanya ya, dalam pengertian wahyu secara bahasa. Pertama, wahyu yang ada di dalam Al-Quran, kata-kata wahyu yang ada di dalam Al-Quran itu bisa diartikan sebagai ilham. Ilham sebagai bawaan dasar manusia, ilham bawaan bagi manusia. Jadi bukan nabi di sini, tapi siapapun bisa. Hanya definisi secara bahasa. Definisi secara bahasa, wahyu juga bisa disebut ilham. Ilham pada setiap manusia. Salah satu contohnya itu adalah sebuah wahyu atau ilham terhadap ibu Nabi Musa dalam Quran surah Al-Qasas ayat 7. Ini kalian tinggal baca. Pada ayat ini menjelaskan tentang kegalauan ibu Nabi Musa, karena pada saat itu semua bayi laki-laki oleh Firaun dibunuh, sehingga ibu Nabi Musa itu ketakutan, sehingga ada ilham, ada intuisi yang mendorong dirinya untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Walaupun dihanyutkan, nanti akan dipertemukan kembali. Maka keberadaan bisikan, keberadaan perasaan, intuisi atau dorongan yang ada di hati ibu Nabi Musa itu disebut wahyu, hanya saja secara bahasa, bukan wahyu yang turun pada nabi. Itu hanya sekedar ilham bawaan dasar manusia. Wahyu dari segi bahasa juga bisa diartikan sebagai ilham, ya, sebagai ilham. Wahyu secara bahasa juga bisa diartikan sebagai ilham
tapi yang berupa naluri pada binatang. Contohnya seperti apa? Pada Quran surah An-Nahl ayat 68. Di sini Allah memberikan suatu isyarat pada sebuah binatang, pada seekor binatang, yaitu lebah. Pada ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah yang berupa lebah. Bahwa lebah ini kegiatannya yang memang yang merupakan menjadi nikmat itu adalah proses terjadinya madu. Sehingga Allah di situ memberikan isyarat, memberikan ilham, memberikan naluri pada lebah untuk membuat sarang-sarang, baik itu di bukit, baik itu di pohon, atau di tempat-tempat yang disediakan oleh atau dibikin oleh manusia. Selanjutnya, wahyu juga bisa diartikan sebagai isyarat yang cepat melalui rumus dan kode. Isyarat yang cepat melalui rumus dan kode. Seperti ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berkhutbah di hadapan kaumnya. Pada Quran surah Maryam ayat 11. Nah, di sini posisinya Nabi Zakaria itu sedang berdakwah, sedang berkhutbah di hadapan kaumnya. Nah, ketika pada saat itu Allah memberikan wahyu berupa isyarat yang cepat, yang jelas, yang samar, yang cepat, diisyaratkan kepada Nabi Zakaria. Wahyu juga bisa diartikan dari segi bahasa. Wahyu juga biasa diartikan sebagai bisikan dan tipu daya setan untuk menjadikan yang buruk terlihat indah di hadapan manusia. Maka arti secara bahasanya memang ilham. Contoh pada ayat di sini, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syaitana layuhuna. Di sini pakai kata wahyu, layuhuna, syaitan layuhuna. Apa artinya? Sesungguhnya setan itu membisikkan. Jangan diartikan mewahyukan, tapi membisikkan. Kemudian wahyu juga bisa diartikan sebagai perintah. Secara bahasa sebagai perintah Allah kepada malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Wa ilyuhi, dan ingatlah ketika Tuhan mau mewahyukan ilal malaikati, kepada para malaikat. Jadi wahyu secara bahasa juga diartikan sebagai perintah Allah kepada malaikat. Selanjutnya, wahyu dari segi bahasa juga bisa diartikan sebagai perintah Allah kepada Rasul, kepada para nabi. Contohnya pada surah Al-Kahfi ayat 110 ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Jadi perintah Allah kepada para nabi dan Rasul. Jadi wahyu dari segi bahasa bisa diartikan sebagai ilham, sebagai bawaan dasar manusia. Contohnya sudah ada. Kemudian bisa diartikan ilham berupa naluri pada binatang. Kemudian bisa diartikan isyarat yang cepat melalui rumus dan kode. Bisa diartikan bisikan dan tipu daya setan. Kemudian bisa diartikan perintah Allah kepada malaikat, perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian pengertian wahyu secara istilah, menurut Syekh Nuruddin Muhammad Itar dalam kitab Ulumul Quran Al-Karim, adalah pemberitahuan Allah kepada seorang hamba yang telah dipilihnya dengan cara yang samar dan cepat. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhid, pengetahuan yang didapati dari dalam dirinya, seseorang dalam dirinya, dengan disertai keyakinan pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara ataupun tidak. Ini definisi secara istilah. Pada intinya, wahyu secara istilah itu adalah pemberitahuan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus kepada para nabi. Itu juga secara istilah.